langsung saja memulai sosialisasi LIDM Divisi MD, yaitu pemaparan materi narasumber. Kepada Bapak Ketut, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apakah sudah terlihat paparan saya di PPT saya? Terlihat, Pak. Terlihat jelas, Pak. Iya, iya, oke. Di bagian mikro titik digital, kita langsung saja ke hal yang penting. Bahwa divisi digital mikro titik itu pada dasarnya kalau kita melihat dasarnya bahwa siapa yang dimaksud dengan pendidik sesuai dengan tema itu, guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, tutor, instruktur, penyuluh atau pelatih, apapun yang sesuai dikatakan dalam Undang-Undang Dinas, itulah sebetulnya yang akan bisa ikuti pelatihan lomba di digital micro teaching ini. Jadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, jasmara, tutor itu kan sebetulnya mau memberikan ilmu, juga memberikan pelatihan dan mengubah sikap dan perilaku. Jadi kalau di divisi 1, 2, 3, dan 4 itu sebagai sarana, maka di divisi kelima ini adalah praktek secara mikro. Pembelajaran itu dilakukan secara digitalisasi. Jadi ruang lingkup yang ada di dalam digital mikro itu pembelajaran klasikal pada satuan pendidikan, pembelajaran mikro klasikal untuk pendidikan terdiri atas bisa lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian pembelajarannya untuk pendidikan secara klasik juga ke kelompok belajar yang berkebutuhan khusus. Nah, ini tahapan seleksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Saya coba merefresh kembali bahwa ada 3 tahapan secara makro, yaitu pada seleksi internal di perguruan tinggi, kemudian seleksi nasional, kemudian babak final. Nah, secara besar bahwa untuk seleksi tingkat perguruan tinggi ini wajib diselenggarakan, dibuktikan dengan adanya berita acara. Kemudian setelah diundang tadi sudah disampaikan. Kemudian pada seleksi nasional, yaitu setelah masuk di sistem di kementerian, kita menilai apa yang kita nilai, yaitu tentang perencanaan pembelajaran LPP-nya dan nilai video yang juga diunggah. Nah, kemudian pada final tadi disebutkan diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor dan tanggal 9 sampai 13 Juni. Nilai penentuan juara itu adalah gabungan dari seleksi nasional yang masuk ke 20 besar sebuah problem buatnya 40% ditambah dengan nilai babak final. Nah, secara detail itu bobotnya 60%. Secara detail akan kita jelaskan seperti ini. Dengan proposal yang disampaikan yaitu dengan platform melampirkan RPP, kemudian apakah mungkin ada bahan ajarnya atau media pembelajarnya atau mungkin LKPD atau video mikrotitiknya berdurasi 10 menit. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, kenapa kok 10 menit? Nah, ini kan lomba, jadi tidak perlu semuanya materi diajarkan, tetapi ambil satu bagian saja yang dimana apabila di skenario
cukup 10 menit dalam pembelajarannya di video itu yang penting. Kemudian dengan cara seperti itu, maka di babak penyisian ini kita coba melihat tadi modul RPP wajarnya itu bobotnya 50%, kemudian video itu juga 50% bobotnya. Nah, apa saja yang ada di bimbingan RPP itu? Kejelasan identitas, kejelasan rumusan indikator, sampai ke kesesuaian pemilihan media dan sumber belajar, sampai ke kelengkapan perangkat. Nah, harapan kami begini, baik semuanya, jangan, para teman-teman mahasiswa Indonesia semuanya, ini jangan sampai menyulitkan. Tak ada template yang ada itu sudah baca di pedoman LIDM 2024 di bagian belakang itu sangat mudah sekali kita isi. Nah, kemudian video, jadi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dan memotivasi, menjelaskan konsep, prinsip dan sebagainya. Kemudian bahwa keterampilan menggunakan alat media, keterampilan bertanya, berkomunikasi, dan keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Itu pembelajaran yang biasa kita lakukan. Kemudian keterampilan mengevaluasi. Jadi bobot RPP dan rekaman video itu 50%, 50%. Nah, pada saat finalis ini kami coba detailkan dari seluruh peserta. Nanti kita saring tahun lalu itu 20, jadi sekitar itulah kira-kira masuk ke final itu. Nah, pada final untuk penentuan juara nasional, jadi sudah dijelaskan ada juara 1, 2, 3 dan juara harapan. Nah, pada final di micro teaching kita lakukan 2 kegiatan, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya jawab dari dewan juri. Dan ya, otomatis file presentasi itu nanti berupa PowerPoint atau mungkin video gitu pada saat final. Jadi kalau sudah dilontarkan lolos nasional, kemudian di IPB kumpulkan ke panitia, kemudian ada uji similaritas, kemudian dokumen pengecekan similaritas itu, kemudian bukti pendaftaran, haki, sertifikat haki. Kalau belum, ya mungkin pendaftaran juga nggak apa-apa. Tim finalis mempersiapkan file pengambilan materi, filenya berupa PowerPoint ya. PowerPoint apa-apa, dasar pengambilan materi yang disampaikan ini yang di materi kita diskusikan, kita gali dalam tanya jawab itu, penguasaan materi perencanaan sampai ke penguasaan 8 aspek pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, penggunaan teknologi media, dan penguasaan evaluasi pembelajaran. Jadi saya tegaskan lagi, waktunya maksimal 10 menit. Nanti kalau di final itu 10 menit setelah habis, nanti kita diinformasikan bukan. Nah, ini jadi pada kriterian babak final nasional, intinya tadi saya coba pertegas, presentasi materi, kemudian sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab itu pada babak final itu apa yang coba kita probing, kita perdalam, penguasaan substansi, jadi perencanaan belajar, penguasaan 8 aspek pembelajaran tadi, penguasaan ketepatan pemilihan teknologi media alat pembelajaran, penguasaan evaluasi assessment atau pembelajaran sistemis, kemudian kerjasama tim. Jadi kalau tadi disebutkan 3 sampai 4 tim, orang dalam satu tim, dan keterampilan menjawab. Dan menjawab ada 10 poin. Jadi kalau sudah total jumlah ini adalah 60%, kemudian dokumen yang terkumpul di seleksi nasional itu 40%.
Itulah yang kita pakai untuk menentukan kejuaraan tersebut. Jadi kalau secara makro kita buat sarinya bahwa penilaian juara LIDM nasional itu adalah nilai Bapak pengisian nasional. Pokoknya 40%, nilai Bapak final nasional, jadi di IPB itu 60%. Jumlahnya 100%. Nah, ini secara garis besar juara LIDM tahun 2023 yang beruntung yaitu tim dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Ini hal yang pernah kita lihat, kita nilai. Nah, temuan ini harapan kami akan meningkatkan hasil kualitas pada micro teaching tahun 2024 sekarang ini. Antara lain ini yang sering kita ketemukan, meskipun kita baru 3 kali ini, dokumen yang dikirimkan itu tidak disertai dengan pengesahan pimpinan perguruan tinggi. Jadi karena ada seleksi, kemudian paling enggak harus ya pimpinan Jawar 3 atau mungkin direktur kemahasiswaan atau mungkin dekan pimpinan perguruan tinggi. Nah ini apa kira-kira saran kami perlu koordinasi, jadi jangan sampai eman sangat sayang apabila dikirimkan tapi tidak ada pengesahan. Yang kedua, nah, ini kaitannya dengan waktu sebetulnya. Materi pembelajaran disusun itu dalam RPP itu terlalu umum. Jadi kalau di pembelajaran itu kan sampai 90 menit, ada yang 60 menit gitu kan. Kalau di SMA atau mungkin gitu kan 2 kali 50 menit ya. Maka ini cara berpikir kita itu lomba. Jadi jangan terlalu umum, ambil aja yang penting. Jadi saran kami ikut materi yang dipilih. Jadi umpamanya contoh yang paling mudah saja dalam hal penggunaan peta. Kalau penggunaan peta itu panjang sekali, jadi interpretasi dan sebagainya kan aja. Praktek menghitung skala, yaitu satu pokok bahasan sudah cukup itu. Topiknya, langkah-langkahnya, sehingga 10 itu cukup. Yang penting ada suatu peragaan, proses pembelajaran itu yang nampak di dalam video itu. Jadi menyesuaikan dengan ketentuan waktu dalam lomba. Kemudian yang keempat, ini nanti Bu Sukina tim di mengikuti Bu Sukina, Bu Arnida itu nanti akan menambahkan yang mungkin pengalaman beliaunya. Ini pengalaman kami bertiga, yaitu di video pembelajaran kurang menunjukkan proses pembelajaran yang sesuai dengan sasaran yang diajarkan. Maksud saya begini, jadi dalam proses pembelajaran itu nampak di situ guru berhadapan dengan gambar animasi gitu, tidak alamiah. Saya wajarkan seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan pembelajaran sesungguhnya. Jadi ngajarnya dengan animasi gambar boneka gitu kan. Jadi harapan kami berusaha membuat account video micro teaching sebaik mungkin. Apa yang dimaksud sealamiah mungkin dengan objek sesuai sasaran pembelajaran dan menghindari adanya objek yang diajar itu animasi. Terus kemudian yang kelima, kurang menunjukkan proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu yang baik kan ada dua alur traffic pembelajaran. Jadi two-way traffic. Jadi bukan hanya didominasi oleh guru. Nah, saran kami bahwa rekaman video itu akan meliputi proses pembelajaran, ada aktivitas guru, siswa, dan media penggunaannya. Harapan kami kalau ada media digunakan, dan nanti di final itu kami sediakan tempat, kami sediakan media yang memadai untuk mempraktekkan pembelajaran yang
apa pernah digunakan di dalam rekaman video itu. Tunjukkan semuanya membuat LKPD, ini loh buktinya LKPD kami, gitu. Kami coba cocokkan dengan tema yang diberikan. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Indonesia yang saya banggakan. Eh, Mungkin Bu Arnida atau Bu Sikina menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dosen, pembimbing dan juga teman-teman mahasiswa. Ya, saya hormati Prof. Ketut dan juga Bu Dr. Anida. Saya sedikit menambahkan terutama pada tim, jadi teman-teman mahasiswa untuk tim silahkan nanti menentukan sesuai dengan bidang, ya, sesuai dengan bidang. Kemudian untuk praktek pelaksanaan micro teaching tidak semuanya harus berperan, tetapi bagaimana membagi peran di dalam tim, ya. Jadi itu yang pertambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan kelas, ya, dalam satu rombongan belajar minimal 25 untuk kelas reguler, dan juga terkait dengan kelas khusus, misalnya teman-teman ada special school atau mungkin komunitas, atau mungkin memang punya karakteristik spesifik, ya, misalnya teman-teman melakukan pendampingan pada lansia, juga proses pendidikan, itu silahkan berikan profil sesuai dengan spesifikasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ketut bahwa proses di dalam micro teaching digital ini bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal, di mana bisa memilih sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuan. Misalnya teman-teman ini ada bidang kedokteran, teman-teman bisa memilih topik yang akan diberikan kepada tentunya peserta pelatihan atau pendampingan atau apa. Jadi penekanannya di dalam jenis, ya, tidak hanya pendidikan formal tetapi juga non formal. Kemudian juga perhatikan durasi waktu, karena 10 menit untuk mempraktekkan dengan memperhatikan aspek-aspek atau komponen di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran mulai dari bagaimana keterampilan membuka sampai pada keterampilan menutup, yang tadi di dalam aspek penilaian, ya, terutama pada praktek micro teachingnya itu perlu diperhatikan. Kemudian juga kaitan dengan modul ajar atau RPP, monggo disilahkan menggunakan yang kurikulum, ya. Mungkin di sekolah memang menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum Merdeka. Yang utama adalah perangkat pembelajaran itu berdasar pada base di dalam lembaga atau sekolah yang dipilih oleh teman-teman, atau tadi juga kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang non formal. Saya kira itu untuk penekanan pada micro teaching, tambahan beberapa hal yang ini menjadi catatan untuk tadi teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berproses. Kemudian tunjukkan di dalam praktek pembelajaran, karena ini micro teaching digital, di mana letak teknologi dihadirkan di dalam proses pembelajaran. Tentunya perangkat pembelajaran itu mulai dari materi, kemudian metode, dan juga aspek penilaian. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk micro teaching. Saya kira demikian untuk tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ketut, dan mungkin dari Bu Dr. Anida ada tambahan, dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketut, Pak Bu, dan juga Ibu Sukwina. Ada tambahan lagi dari Ibu Arnida atau tidak? Udah ada. Dah, oke. Sebuah guideline teknologi yang dihadir di dalam Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketut atas pemaparan materi beserta dengan Ibu Sukina atas penjelasannya. Baik, teman-teman sobat prestasi dapat menulis pertanyaan di kolom chat maupun bertanya langsung dengan klik raise hand, dan nanti operator akan memberikan izin peserta untuk bertanya dan menyalakan mikrofon lalu bertanya langsung kepada Bapak Ibu narasumber. Baik, pertama kita
di dalam Izin Pak Ketut, kita 2009 izinkan untuk yang bertanya langsung dulu ya Pak ya. Iya. Baik Oke, kepada Mbak Dini. baik Ya. baik kepada Saudari Dina. Penny, silakan bisa bertanya langsung. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin saya off cam karena di sini lagi hujan dan kalau saya on cam suaranya putus-putus. Baik, silakan. Baik, terima Baik, kasih. silakan. Baik, ya baik Ibu, terima kasih. Baik, izin bertanya Bapak Ibu, saya Penny Nandita dari perwakilan dari tim Universitas Negeri Jakarta. Ada 2 poin pertanyaan yang mau saya tanyakan dan saya konfirmasi. Yang pertama, izin bertanya mengenai materi. Misalnya di buku itu gitu, di buku itu udah ada materinya, misalnya tentang keanekaragaman gitu. Nah, keanekaragaman itu kan udah ada capaian pembelajarannya. Nah, itu diperkenankan atau tidak ketika kita membuat satu materi yang sebelumnya belum ada di SMA dan coba kita kolaborasikan gitu. Contohnya, kami berniat untuk menggabungkan antara pedoman dari Civic Education for Sustainable Development Goals yang kemarin sempat ada handbooknya dari PBB. Itu coba mau kami masukkan dan kami elaborasikan ke CP yang ada di SMA kelas 11. Nah, itu diizinkan atau tidak? Atau materi itu hanya diperkenankan yang benar-benar sudah ada dan sudah diterapkan di sekolah. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi dari Ibu menyampaikan minimal peserta didik yang klasikal itu ada 25 orang. Izin ini mengkonfirmasi. Jadi kalau di buku panduan itu kan maksimal 25 orang ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan minimal 25 orang. Jadi ini ada perbedaan di sini dan kami mohon dikonfirmasi Ibu ini minimal 25 orang atau maksimal 25 orang. Terima kasih. Baik, silakan untuk Pak Ketut atau Bu Sukina atau Ibu Arnita yang bisa menjawab. Silakan Pak. Langsung ya Mbak Dini, Mbak Dina. Langsung Pak. Ya, Langsung dijawab aja Pak. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi, kalau andaikan teman-teman mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta tadi ya? Iya kan? Ya. Ingin mengkolaborasi, berinovasi, menggabungkan dengan materi yang lain, boleh, sangat boleh, dan itu yang kita harapkan. Jadi kan pembelajaran itu kan tidak mono sesuai dengan RPP. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat kurikulum itu kan minimalis saja. Kita kan nggak senang minimalis, jadi harus mengembangkan. Jadi jawaban saya boleh, silakan. Itu justru nilainya paling bagus kalau kita tanya dengan inovasi. Ya gitu. Kemudian yang kedua tadi ya, minimal apa maksimal 25 kan gitu kan ya. Ya, minimal jawabannya. Jadi minimal. Untuk yang reguler, tapi untuk yang berkebutuhan khusus ya tergantung pada kelas yang ikut. Kan gitu. Ya. Oke. Itu Mbak Dina. Kemudian kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Baik. Saya kembalikan Mbak Dina, monggo. Baik, semoga menjawab ya Mbak Penny ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya dari di sini ada Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma. Yang pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan tahun lalu mendampingi mahasiswa yang ikut di UPI, Bapak Ibu. Ada 2 dari Universitas Syah Kuala sebagai finalis, IPDP dan poster. Sekarang saya diamanahkan sebagai PIC di Universitas Syah Kuala. Jadi di pedoman kami yang sudah download itu Universitas Syah Kuala itu di klaster 3. Tapi tadi di presentasi, alhamdulillah kami lihat naik ke klaster 2. Itu benaran itu? Kalau iya kami bersyukur sekali. Jadi mohon masukannya sehingga ada kuota yang bisa kita tambah gitu. Dan kami di Universitas Sekolah sudah mensosialisasikannya sejak bulan Februari. Bimbingan-bimbingan sudah dilakukan. Mudah-mudahan tahun ini meningkat lagi klasternya ataupun peluang untuk finalisnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang micro teaching. Tahun lalu kami kegagalannya sepertinya yang nggak masuk finalis micro teaching itu karena ya agak terburu-buru ya, tidak lengkap
apa nama caption-caption di rekaman editing videonya tuh seperti Masua PPG kan, keterampilan membuka itu enggak lengkap semua. Apa itu juga wajib ya tulisan caption itu jangan sampai tidak tertulis gitu ya. Begitu juga dengan sintaks model pembelajaran apa memang harus tertulis semua gitu sehingga kan banyak itu jadinya caption-captionnya itu apakah apa syarat minimal yang captionnya yang ada supaya nggak terkesan rame. Terus yang terakhir di Universitas Sekolah kan banyak fakultas ya pertanian, kedokteran, apa macam-macam sehingga ada peluang untuk non formal. Untuk non formal itu kami akan mencoba tahun ini supaya ada yang masuk. Cuma apakah memang apa namanya tidak dibatasi ya non formalnya. Pokoknya mendidik gitu ya, mendidik masyarakat. Apakah lansia, apakah anak-anak PAUD atau anak-anak balita, apakah memang sebebas itu non formalnya. Terakhir maaf, untuk yang formal itu kan ada 25 siswa sebagai audiens di micro teaching waktu direkam. Apakah boleh kombinasi seperti New Tonic yang kita lihat waktu yang pemenang tahun lalu? Itu kombinasi sepertinya. Ada siswa dan mahasiswa. Atau boleh mahasiswa aja sebagai peer yang sebagai audiensnya di waktu merekam micro teaching. Karena di Aceh kalau bulan puasa kurang apa namanya banyak sekolah yang tidak aktif untuk di akhir-akhir Ramadan gitu ya. Agak sulit mendatangkan siswa. Itu pertanyaan yang berarti 4 pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ketut. Terima kasih Ibu Rahmah ya, yang sudah ini tadi apa dalam penentuan kuota. Memang ada data yang terakhir belum masuk, sehingga setelah ada data masuk, kemudian tim mengadakan revisi. Sehingga kalau tadi Universitas Syah Kuala masuk ranking berapa 3, sekarang jadi 2, ya alhamdulillah. Berkahnya anak soleh. Berkah puasanya Bu ya. Ya itu. Jadi monggo silakan Pak Ibu Bu Sahma, Bu Rahma, adik-adik kita dibimbing gunakan apa kuota maksimal aja Bu Rahma, itu aja. Nah, menyangkut juga yang ketiga tadi biar nggak urut nggak apa-apa ya. Kedokteran bisa Bu. Jadi umpamanya pada saat anak lagi apa koas itu kan ada juga pelatihan dalam tim kecil itu kan diskusi itu kan koas. Atau mungkin apa di apa pertanian itu kan. Nah, dia mempunyai program penyuluhan ke masyarakat gitu kan ya. Nah, itu kan sebetulnya kan tadi yang diutarakan dalam Undang-Undang Sikdinas itu yang terlibat di dalam mendidik, merubah sikap, perilaku dan pengetahuan itu kan ya salah satunya tutor, pelatih, kemudian narasumber. Nah, nanti kemungkinan media suara. Jadi bukan hanya dosen dan guru aja, Bu Rahma. Kemudian nanti Bu Sukina atau mungkin Bu Arinda melengkapi. Yang berikutnya tadi, apakah boleh ya ada kombinasi antara mahasiswa dan apa siswa? Nah, sekarang kita tanyakan tujuan pembelajarannya untuk siapa? Ya kan, Bu? Ya kan? Tujuan belajar untuk siapa? Kalau itu untuk non formal, berarti bisa juga kan ada mahasiswa, ada bukan mahasiswa. Tapi kalau di formal itu kan ada kurikulum, materi apa itu kan jelas siswa. Jangan sampai materinya untuk siswa, ya kan Bu? Tetapi yang dipakai apa pembelajaran itu temannya mahasiswa. Jadi kelihatan sudah kumisen, tapi itu dipakai diberi seragam apa SMA itu Bu Bu Rahma. Ya bukan tidak boleh Bu, tapi nilainya kurang, tidak maksimal Bu. Kemarin muncul itu, jadi selain ada gambaran animasi, tetapi juga ini materinya SMP tambah dulu. SMP tapi apa pakaiannya pakaian SMA sorry SMA. Nah itu kita lihat, oh ini temannya, ini jelas temannya, umurnya sudah kelihatan Bu, ada yang kumisan itu dah itu kan mirip-mirip saya.
nggak apa-apa. Ini lomba Bu, jadi harus berusaha sebaik mungkin. Apalagi ya, muka-muka tadi tertangkap ya, rekaman video ya. Ya, Ibu sudah bisa mengevaluasi kekurangan tahun kemarin ya, Bu Rahma. Ah, hebat Ibu. Sudah bisa. Nah, itu bisa. Kalau kemarin kalau nggak salah di YouTube ya, mereka yang itu kan bisa dilihat apa penampilan dalam hal praktek microteachingnya. Sementara ini saya yang bisa saya catat, saya apa berikan informasi. Mari Bu Sukina, Bu Arnida menambahkan Ya, saya yang bisa kurang. tambahkan, Pak. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ketut. Ini suara saya terdengar jelas, Rahma? jelas, Baik. jelas. Tadi ada pertanyaan tentang apakah caption itu ya, karena Ibu kemarin mahasiswanya lupa mungkin memberikan caption. Sebenarnya persoalannya bukan di captionnya, Bu, tetapi ke tahap-tahap pembelajarannya. Ya, jadi caption ini akan membantu kami melihat apakah setiap langkah-langkah pembelajaran itu terlaksana atau tidak. Nah, tapi sebenarnya tanpa diberikan caption pun kita sudah bisa melihat di videonya, tetapi itu akan membantu tentunya. Kemudian itu tambahan untuk Bu Rahma. Saya melihat ada Nanda Cantika ya di room chat menanyakan tentang modul ajar. Jadi modul ajar sama dengan RPP yang kita prioritaskan adalah komponen yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau modul ajar tentu ada CP-nya, ada ATT-nya, ada langkah-langkahnya, dan jangan lupa asesmennya, gitu. Jadi terserah nanti mau menggunakan RPP sesuai K13 atau modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Yang kita tambahkan di sini adalah komponen-komponennya dan kesesuaian komponen tersebut dengan praktik mengajarnya nanti. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Monggo, Bu Sukina. Ya, terima kasih saja untuk tadi Bu Rahma dan juga Mbak Caca. Bu Rahma jadi utamakan komponen-komponen yang tadi mulai dari aspek keterampilan pembukaan sampai kemudian penutup dan tentu hadirnya karena di sini microteaching digital, mana letak digitalisasi di dalam konteks pembelajaran yang dipraktekkan oleh adik mahasiswa. Itu yang kemudian untuk Mbak Cantika dan mungkin juga teman-teman semuanya mahasiswa yang di tim microteaching, karena ini fokusnya pada perangkat pembelajarannya, jadi silahkan disesuaikan seperti yang disampaikan Bu Arnida. Jadi kita tidak fokus pada kurikulum Merdeka, tetapi pilih tentunya berbasis pada alasan kenapa-mengapa memilih yang kurikulum 2013 maupun yang kurikulum Merdeka. Penekanannya ke sana. Mengapa-kenapanya itu teman-teman harus bisa memberikan penjelasan. Saya kira demikian tambahan dari saya untuk Bu Rahma dan juga Mbak Cantika. Terima kasih. Mbak Dina, tadi kayaknya ada Mbak Salwa ya, kalau tidak salah, yang sudah angkat raise. Dia sudah menghilang nih Bu. Baik, teman-teman sobat prestasi silakan. Yang ingin bertanya, oke, Mbak Salwa silakan, sudah diizinkan. Mengingatkan lagi, silakan untuk pertanyaannya. Lihat dulu. Ya, udah. Intinya sangat boleh, Mbak Dina. Ya. Singkat, jelas, boleh gitu. Boleh ya Pak? Ya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi kan ada yang narasumber dari non formal ya, jadi pendidikan luar sekolah atau mungkin juga tadi yang terkait dengan penyuluhan, pembimbingan, itu kan bisa juga menyampaikan sebuah program. Jadi silakan, yang penting komponen di dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan atau sikap yang disampaikan kepada peserta atau peserta baik itu dalam pelatihan maupun pendidikan ya, proses pembelajaran tadi itu sesuaikan dengan tadi konteks kebutuhan dari pelatihan itu ataupun pendidikan itu. Baik Bu Sukina, berikut ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari
Ibu Penny, Ibu Bapak izin bertanya 10 menit yang dimaksud itu pembelajaran harus berlangsung 10 menit tanpa di-cut atau pembelajaran boleh terjadi lebih dari 10 menit tapi di-cut dan disesuaikan menjadi 10 menit? Silakan Pak. Baik, 10 menit itu komplit. Jadi Full. memberat kesingkatannya itu jadi mulai apersepsi, kemudian memotivasi sampai menutup pembelajaran. Durasinya 10 menit itu. Jadi namanya lomba, jadi yaitu adu kepintaran dalam memanfaatkan alokasi waktu 10 menit itu. Itu jawaban kami, Mbak Dina. Baik, semoga sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Mbak Caca, izin bertanya Bapak Ibu, timeline di Instagram itu terakhir pendaftaran tanggal 29 Maret, sedangkan saat sosialisasi ini tanggal 15 April. Yang benar yang mana ya Bapak Ibu? Ya, itu yang 15 karena 15 April. Yang terakhir, ya, masih 15 April. satu bulan ya. Iya. Ya, terupdate ya Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu untuk pembelajaran non formal apakah harus ada modul sebagai gambarannya? Ini udah ya, di sebelumnya udah ditanyakan ya Bu. Ya, mungkin penambahan saja Mbak Dina untuk Sahwa, bahwa tentu walaupun ini pembelajaran non formal, kita tetap membutuhkan semacam perencanaan pembelajaran ya. Apakah mengikuti format RPP atau modul ajar, karena kita membutuhkan skenario tahapan-tahapan yang akan disesuaikan dengan praktik mengajarnya nanti. Jadi baik formal maupun non formal itu membutuhkan perencanaan pembelajaran dalam bentuk skenario, boleh mengikuti format RPP, boleh mengikuti format modul ajar. Nah, adapun tentang font, margin, dan seterusnya, itu tidak ada ketentuan baku, tetapi ikuti format aturan RPP dan modul ajar yang ada. Gitu. Itu sudah ada kok standarnya untuk RPP dan modul ajar itu seperti apa standarnya, itu yang diikuti. Saya kira itu Mbak Dina. Baik, terima kasih Bu Arnida, penjelasannya begitu detail. Semoga terjawab untuk Mbak Salwa ya. Selanjutnya dari Lauren dari UPI, apakah ada ketentuan format penulisan seperti font, margin kertas dalam proposal atau RPP Bu, Bapak Ibu? Ya, tadi disampaikan seperti yang ada ya, bahwa untuk ketentuan sesuaikan ada yang ada di dalam lampiran, sudah ada contoh. Jadi kami lebih pada prinsipnya bagaimana teman-teman mahasiswa itu meramu perangkat pembelajaran tadi ya, yang akan direncanakan untuk praktek selama 10 menit begitu. Jadi monggo silakan teman-teman. Kemudian tentu kerapian dan ini kan menjadi satu untuk tertib gitu ya. Itu saya kira bisa difleksibelkan untuk masalah pembelajaran dan sebagainya. Itu Mbak Dina, dan siapa yang bertanya nih? Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Luputu Eka Damayanti, apakah bisa menggunakan sekolah atau kelas yang sama bagi dua tim yang berbeda? Lalu pertanyaan selanjutnya untuk tim Turnitin RPP-nya, kemungkinan di kegiatan pembelajaran memiliki peluang besar untuk sama dengan yang lain. Apa yang menjadi penekanan uji Turnitin di RPP? Silakan Bapak Ibu. Halo, pertanyaannya tadi kan apakah satu kelas boleh dipakai untuk dua tim gitu, Mbak Dina? Iya Pak, benar Pak. Ya, kalau mungkin materinya beda kan juga nggak apa-apa, materi yang diajarkan. Tapi kalau materinya sama kan jadi kayak apalagi sangat sayang sekali kalau jadi materinya berbeda nggak apa-apa. Cumanya satu materinya masalah penggunaan peta untuk pembelajaran. Terus ada kelompok yang lain. Ya ini hubungannya mungkin waktu mau rekaman itu kan harus
apa memberi saku, memberi minum ya kan. Adik-adik kalau di SMP itu kan mesti bawa ke kampus atau kemana itu kan mesti membelikan apa gitu kan ya. Ya oke lah, satu dipakai untuk apa, dua tim nggak apa-apa. Boleh ya, Pak. Boleh. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Arnida atau Bu Sekinah? Ya, kalau tambahan dari saya, tolong diingat bahwa ini micro teaching digital. Jadi yang ditonjolkan adalah penggunaan platform digitalnya, ya, baik untuk materi maupun untuk asesmen. Ya, biasanya teman-teman itu senang menggunakan platform-platform digital asesmen yang berbeda-beda begitu. Nah, inilah nanti yang membedakan kelas yang sama tadi, Mbak Dina. Jadi kalau ruangannya sama, peserta didiknya sama, tentu kan gurunya beda, ya kan? Pembelajarannya beda. Nah, kalau pembelajarannya sudah beda, pasti format materinya sampai asesmennya akan beda. Itu yang diutamakan. Karena pasti materinya beda. Kemudian untuk Turnitinnya itu memang tetap kami cek Turnitin ya. Jangan lebih dari 20% persamaan atau similarity-nya. Jadi mohon tetap di parafrase bagi mahasiswa yang mengambil contoh dari internet misalnya. Ya, jadi tolong diturnitin dulu sendiri sebelum dikirim. Sayang kalau dikirim ternyata kami menemukan similarity yang tinggi gitu. Ya, jadi boleh-boleh saja melihat RPP yang sudah jadi, tetapi tolong diadaptasi, diparafrase lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Baik, Bu. Sangat jelas sekali penjelasannya, Bu. Baik, kita percepat ya, Bu, karena nanti jam kita selesaikan di jam 12. Karena mengingat mau sholat Jumat, jadi kita harus selesai di jam 12. Baik, di pertanyaan berikutnya di iPhone, izin bertanya dari Irfan, dari UPI, yaitu mengenai modul ajar yang mengambil pendidikan non-formal, apakah bentuk asesmennya dibebaskan atau dalam ketentuan khusus? Dan yang kedua, jika mengambil pendidikan non-formal, apakah pengambilan videonya harus format kelas atau bebas? Terima kasih, Ibu. Baik, karena konteks ini pendidikan non-formal ya, jadi non-formal itu kan pembelajarannya bisa saja di luar ya, komponen-komponennya tadi. Jadi kami akan melihat antara plan dan do ya, plan do. Jadi bagaimana perencanaan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang disusun atau program, lalu dari program itu lalu dipraktekkan begitu ya. Kemudian saya seperti apa? Boleh untuk ruangan itu kan kelas itu bisa outdoor juga gitu ya. Jadi monggo disilahkan kalau memang edukasi ini atau program ini diberikan kepada anak jalanan mungkin di luar, monggo silahkan aja, yang penting ada profil seperti itu yang berkait dengan pelaksanaan. Lalu asesmen monggo disilahkan, untuk ketentuan asesmen tentu ya sesuaikan dengan background keilmuan gitu ya. Nah ini yang menjadi penting, jadi sesuaikan dengan background keilmuan yang adik-adik saat ini tekuni begitu ya. Kalau adik-adik dari pendidikan non formal kemudian melakukan pendidikan, oke, monggo silakan. Itu yang penting sesuai dengan kompetensi yang nanti dikuasai oleh adik-adik semua. Saya kira itu Mbak Dina, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu saya ini langsung saja Mbak Dina karena waktunya ya. Iya, di pedoman terdapat penjelasan bahwa tidak boleh menggunakan animasi. Larangan animasi itu maksudnya adalah tadi peserta didiknya ya, yang menjadi audien kalau itu dalam bimbingan atau penyuluhan itu tidak diperkenankan menggunakan visual gitu, itu ya, kayak animasi yang ada di ini ya, karena ini pembelajaran bisa daring maupun luring kan gitu ya. Kemudian adik-adik akan menggunakan animasi bukan medianya, bukan gitu ya. Itu yang perlu ditekankan dipahami oleh adik-adik. Kemudian tadi ada pertanyaan sekaligus Mbak Dina, nanti mungkin kalau ini tadi ada pertanyaan dari micro teaching, kalau itu memang betul-betul mahasiswa itu berperan sebagai dosen, maka audiennya atau peserta didiknya tentu mahasiswa kan gitu. Kalau itu memang peserta didiknya backgroundnya adik-adik itu PAUD, maka anak usia dini. Kalau itu memang backgroundnya adik-adik itu level jenjang fokusnya ke SMA, silahkan. Maka ininya real sesuai dengan
konteks rancangan jenjang pendidikannya itu di mana itu ya. Jadi kalau memang itu audiennya lansia ya oke, maka audiennya lansia begitu. Itu yang perlu diperhatikan Bu Rahma ini karena pertanyaan dari Bu Rahma. Sekira demikian, sepertinya sudah. Ini ada lagi Mbak Dina. Iya Bu. Dari Bu Citra atau Mbak Citra, jadi ini ada pertanyaan. Satu, untuk pemilihan materi, apakah fokus materi yang sulit? Apa ada mata pelajaran jenjang? Nah, ini berbasis pada konteks di mana kita memilih materi pembelajaran itu sesuai dengan jenjang. Yang tadi CP dan ATP kalau itu di jenjang formal begitu ya, monggo disilahkan. Ini berbasis pada tentu mengapa urgensi materi itu perlu diberikan gitu ya, atau dipilih. Kemudian yang kedua, nanti mungkin Bu Ardida akan nambahin. Yang kedua berkaitan dengan teknologi yang digunakan, menggunakan teknologi VR atau monggo disilakan, ini free ya, bebas, artinya digital media yang dimunculkan atau yang ditampilkan dalam konteks praktek micro teaching itu dibebaskan. Yang utama adalah bisa mencukupi waktu selama 10 menit itu bisa menampilkan mana yang peran dari digital teknologi yang dihadirkan oleh adik-adik tim. Saya kira demikian, mungkin waktunya sepertinya sudah terjawab semua ya. Oke, kami sudah mendiskusi. Oke. Itu tadi tambahannya Turnitin maksimal 25% sudah disampaikan. Oke, saya kira demikian. Untuk indikator dan sebagainya ya itu terkhusus ya. Tapi kalau yang lainnya saya kira sangat bisa dimodifikasi. Ada tambahan dari Bu Arnida? Oke, baik. Untuk yang di chat kayaknya sudah semua Mbak Dina. Sudah semua ya Bu, sudah terjawab. Mahasiswa, mudah-mudahan menyemangati dan beri energi buat teman-teman untuk berpartisipasi di LIDM yang kelima, terkhusus pada divisi mikro teaching. Selamat sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber yaitu Bapak Dr. Ketut Prasetyo, Ibu Sukina, dan Ibu Arnida atas pemaparan materi dan penjelasan dan diskusi tanya jawab yang sangat detail dan juga jelas pada sosialisasi ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan semangat kepada Sobat Prestasi dalam berjuang mengikuti Lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2024 divisi DMD. Lalu bagi teman-teman yang ada ingin ditanyakan kembali, nanti bisa menghubungi kami melalui website bpti.kemdikbud.go.id. Nanti di pojok kanan bawah bisa diklik Halo Besti, teman-teman bisa menanyakan, bisa menuliskan pertanyaan di sana. Ya, mengingat sudah pukul jam 12 lewat dan akan persiapan sholat Jumat, kami akhiri. Demikian rangkaian sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa LIDM tahun 2024 divisi MD pada siang hari ini. Ya, kepada Sobat Prestasi terus semangat dan selamat berkompetisi. Terima kasih. Kami akhiri. Terima kasih Mbak Dina, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa, sukses ya.